hal yang wajar. Ada gesekan itu hal yang wajar. Yang penting kita bisa bersatu lagi, bisa kompak. Ada perselisihan itu pasti. Yang SMM di tahun ini ya sangat luar biasa karena SMM sudah bisa menjadi percontohan di dalam dunia perburungan, dalam sistem transparan, terbuka. Kan ini kan juga dari awal SMM sudah ditiru di seluruh katakanlah Indonesia lah, mungkin sudah meniru sistem SMM, penjurian terbuka, transparan, menjunjung tinggi kualitas. Sama dengan Pak Ketua bahwa kita itu tidak mencari lawan, tidak mencari musuh, kita berjalan dengan jalan kita sendiri. Enggak kalau ada sesuatu yang berita-berita di luar mengenai ini itu bisa salah semua. Jadi kita berjalan apa adanya. Jenengan ini tidak ngadu, baik semua. Se-Indonesia pun jadi baik. Nggak usah SMM satu Indonesia, tapi kalau satunya ngomong jelek, satunya nambahin, satunya ya mohon maaf, mulutnya wartawan kan pinter-pinter. Kalau dia tidak dipakai untuk hal yang baik, pasti tidak karu-karuan. SMM di tahun 2024 sudah mencapai ekspektasi kalau menurut saya. Karena kemarin yang di kelas, yang di event SMM Piala Ketua, itu hadiahnya benar-benar kita memanjakan Kicomania. Jadi di situ Kicomania dimanjakan, member dimanjakan, mulai tiket murah, hadiah mewah. Jadi seperti itu. Terus tempatnya kita juga di Prambanan. Benar. Kita lihat Prambanan itu kan khusus untuk ikon cagar budaya ya di Jogja. Jadi Kicomania ada yang dari Jakarta, tengah-tengah, di Surabaya juga tengah-tengah, kumpul jadi satu di sana. Itu puncaknya. Jadi saya kira yang terbaik kemarin. Dan yang jelas SMM sampai hari ini masih tetap kompak. Insya Allah SMM masih kompak, masih solid, semua member, dan kita juga sama Rekom hubungannya juga baik. Harapannya tahun 2025? Tambah solid, tambah jaya, tambah sukses. Karena kita nanti kan SMM ada keluaran yang sangkar baru itu kan ada barcode-nya ya. Jadi kita jual barcode, sangkarnya ada barcode-nya, nggak seperti yang kemarin-kemarin. Maksudnya untuk menghindari yang palsu ya? Karena kemarin kan juga ada yang palsu di tiket utama itu. Iya. Kasihan. Benar. SMM di tahun 2024. Kita mengevaluasi gelaran mulai Januari berarti itu baik event maupun kopdar. Saya rasa ya sangat bagus lah, artinya jawara-jawara burung baru sudah pada muncul dan kita juga semua bisa apa ya, tidak bisa ikut senang lah melalui media SMM. Burung-burung jawara baru itu munculan semua, apalagi ditutup dengan cantik di gelaran Prambanan Yogyakarta Piala Ketua kemarin. Ya harapan kita nanti 2025 kita akan memberikan yang terbaik lagi untuk tahun depan. Sampai dengan rapat terakhir pengurus kita nyatakan kita masih solid untuk mengembangkan ke depan supaya lebih baik lagi untuk apa ya, memanjakan Kicomania ke depan. Untuk ya balik lagi SMM ada itu kan banyak sekali dampak yang baik bagi lingkungan sekitar, yang ternak, ya pemain burung akar rumput baru, yang burungnya sekitarnya itu akan semakin bagus. Kita lihat juga kan transaksi-transaksi yang sudah nilainya sudah ratusan juta lebih ya. Itu paling tidak menambah manfaat lah bagi teman-teman Kicomania menjadi akar rumput untuk naik ke level SMM. Apalagi yang kita lihat adalah EO yang seluruh Indonesia malah hampir terinspirasi dengan adanya SMM, baik sistemnya, kemasannya ya. Jadi yang menjadi tajuk kemarin itu adalah 48 member menyatukan Kicomania Nusantara di gelaran SMM. Itu 48 member berjuang keras untuk menyatukan seluruh Kicomania di Indonesia.
Dan itunya berhasil. Jadi kita kemarin berkaca dari Yogyakarta ya, antusiasme warga, baik yang peserta atau warga yang hanya pengen melihat. Warga itu pengen melihat gimana sih gelaran SMM sampai begitu mudah. Ya mudah-mudahan kita selalu diterima di mata Kicomania seluruh Indonesia. Jadi seperti tujuan di awal ingin menyebarkan kebaikan tetap berlanjut, Tetap sampai sekarang. selalu menyebarkan kebaikan. Kita tidak menimbulkan permusuhan, kita merangkul semua Kicomania. Bertahan sampai 4 tahun itu wis pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun banyak konflik itu pasti Hal biasa ya. hal biasa, sangat biasa. Namanya juga beberapa orang yang ada di dalam situ. Apalagi di SMM sendiri itu banyak orang. Mentor-mentor semua. Jadi hal yang wajar. Ada gesekan itu hal yang wajar. Yang penting kita bisa bersatu lagi, bisa kompak. Ada perselisihan itu pasti. Harapannya tahun 2025. Harapannya makin rukun, makin kompak. Bisa silaturahmi ke semua gantangan, Ya. khususnya Jawa Timur. Bisa hijrah ke Jakarta, Bali. Jadi member-member semua itu datangi semua. Harapannya gitu. Pengennya melalang buana. Iya dong, harus Pak Dwi ya. Jadi nanti member di Bali kita ke sana. Jawa Barat kalau ada member kita main ke sana. Jadi roadshow, rencananya itu gitu. Tapi dari tiap tahun jenengan ada yang berubah enggak? Kalau tiap tahun pasti, terutama aturan. Soalnya kan fleksibel semua itu. Ada masukan kita tampung dari member, dari pengurus, dari luar pasti kita tampung. Nanti dibicarakan bareng-bareng mana yang terbaik. Jadi pasti ada perubahan. Ada perubahan. Oke. Nanti misal kayak sangkar bisa dibahas mungkin loh ya. Terus member nggak harus main, mungkin juga. Gimana kalau memang nggak bisa kan nggak apa-apa. Iya. Jadi Fleksibel ya. fleksibel. Harapannya gitu. Jadi nggak ada tekanan di SMM. Oke. Nah ini ada ketua bidang 2. Bidang 2 ya. Gimana Pak Dwi tentang SMM, pencapaian SMM terutama di tahun 2024? Ya, dibilang SMM di tahun ini ya sangat luar biasa karena SMM sudah bisa menjadi percontohan di dalam dunia perburungan dalam sistem transparan, terbuka. Kan ini kan juga dari awal SMM sudah ditiru di seluruh katakanlah Indonesia lah mungkin sudah meniru sistem SMM, penjurian terbuka, transparan, menjunjung tinggi kualitas dan lomba senyaman mungkin, seindah mungkin lah. Berarti bisa dibilang SMM ini sudah mencapai tujuannya ya, karena sudah menyebarkan katakanlah kebaikan, ladang kebaikan seperti itu ya. Ya, misi SMM dulu kan seperti itu, menyebarkan ladang kebaikan untuk para Kicomania dalam khususnya perlombaan burung murai batu. Terus harapannya tahun 2025? Ya, kita punya harapan sistem yang sudah dibentuk secara baik ini dan sudah menjadi contoh ya disebarkan kemana-mana itu kan juga nanti buat ladang kebaikan semuanya. Semoga nanti semua bisa lomba dengan transparan, amanah, betul-betul kualitas dan selalu berjiwa besar, itu kunci pokoknya. Berjiwa besar itu yang selalu dijunjung oleh SMM Ya. Maksudnya apa itu? Saya Kalau tidak lomba itu kalau nggak jiwa besar ya percuma juga. Karena kan di situ kan ada yang menang, ada yang kalah. Kan euforianya beda-beda. Ada yang gembira dan ada yang nggak gembira. Makanya jiwanya harus besar. Kalah pun, menang pun harus semajarnya. Kalah pun ya juga nerima dengan legowo gitu loh. nah itu kuncinya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga SMM di tahun 2025 semakin sukses, semakin gebiar, dan tetap menyebarkan kebaikan. Amin. Amin. Oke Pak Dewan. Siap. Yang pasti SMM makin kokoh. Kokoh, guys. Oke, sip. Makasih. SMM tahun 2024 pencapaiannya seperti apa? Alhamdulillah baik. Pencapaiannya baik biarpun kita itu istilahnya itu
banyak sekali istilahnya gangguan-gangguannya, tapi kita tetap konsisten dan kita sama dengan Pak Ketua bahwa kita itu tidak mencari lawan, tidak mencari musuh, kita berjalan dengan jalan kita sendiri, nggak kalau ada sesuatu yang berita-berita di luar mengenai gini itu bisa salah semua. Jadi kita berjalan apa adanya. Jadi kita benar-benar pengen di dunia kicomania se-Indonesia ini benar-benar hobi yang sesungguhnya. Jadi fair play, amanah, tidak ada sesuatu permainan, itu harapan dari kami. Makanya kalau ada sesuatu yang di luar sana ada permainan, kita itu merasa tragis juga. Berarti tujuannya SMM juga untuk menyebarkan kebaikan tetap berlanjut ya? Wah, terus itu tahun 2025 ini insya Allah kita semakin solid. Insya Allah semakin solid. Harapannya apa Pak? Selain itu? Harapannya ke depannya kita akan semakin merebak kemana-mana. Tadi tidak hanya sekarang kan sudah mulai kemarin di Jogja ya toh. Sedikit informasi, nanti di Surabaya Januari, nanti Februari kita akan lanjut ke Bali. Bali. Setelah Bali kita nanti atur lagi posisinya yang enak gimana, dan memang harus dipersiapkan dengan benar. Dan saya bilang 2025 SMM semakin solid. Tidak ada kata istilahnya di luar sana yang omongan-omongan yang itu salah semua. Buset. Selama kita mau istilahnya itu kompak, istilah Anda ada lah istilahnya omongan-omongan yang dari luar itu salah semua udah. SMM tetap berdiri kokoh. Tahun 2025 SMM semakin solid, saya bilang. Amin, ya. amin. Ya kan? Karena apa? Ini semua berpengaruh sama kalian semua, ya toh. Karena siapa? Dengan adanya SMM ini jenengan diwadahi, ya toh, diwadahi. Sekarang ada SKN juga yang didikan dari SMM dan nanti merambah ke lain-lainnya. Berarti intinya untuk kembali lagi SKN itu sebagai kepanjangan SMM untuk ke akar rumput juga ya? Iya, kan nilainya kan enggak nganu apa sekarang itu kalau tiket 200-300 itu labber. Kalau 500 kita kan 550 sampai 2.200.000. Itu aja dipersiapkan hanya 1 minggu SKN. 1 minggu udah bablas. Bahkan sampai sekarang pun saya enggak ada yang ngomong saya enggak dapat kebagian tiket, Pak. Minta tiketnya, Pak. Oh, gitu ke saya. Saya kan udah biasa all kelas. Biarpun kalah terus. Aduh, masalah namanya hobi. Rezeki saya dari lain. Yang penting kita itu biarpun kalah tetap tersenyum. Jadi tidak berupaya untuk mencari sesuatu yang supaya menang ya. Tidak ada. Semua itu fakta di lapangan. Burung yang berkata, bukan orang yang mengatur. Oh ya, oke. Siap. Oke, monggo itu aja ya. Oke, terima kasih ya Pak. SMN di tahun 2024 gimana menurut Pak Datuk? Ya bagus toh. Grafiknya kan semakin naik. Terakhir euforianya di Prambanan. Iya. Terus gelaran-gelaran di tahun 2024 selain Prambanan kemarin? Ya sukses terus. Nggak pernah ada salah. Kepuasan kicomania itu kan kuncinya. Kalau nggak ada komplain, nggak ada ya udah. Tapi kan nggak ada masalah. Yang kami pikir itu kedepannya harus lebih baik lagi itu. Mempertahankan yang lebih baik itu yang sulit. Selama ini kalau dibilang mendaki itu SMM ini sudah bisa dikatakan hampir mencapai titik puncak. Kalau sudah sampai titik puncak ini kita mau kemana lagi, itu yang kami pikir. Kita perpanjang titik puncaknya atau gimana, itu yang selalu kita cari solusi-solusi yang terbaik buat 2025. SMM sendiri kan dulu ingin menyebarkan ladang kebaikan dan tetap toh sampai sekarang tetap berlanjut. Tetap kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada profit. Profitnya kayak piala apa? Di anniversary. Piala ketua kemarin ya coba dihitung berapa ruginya. Kita nggak ada masalah ya profit dari itu. Jadi kalau ada yang ngomong kita ngumpulin profit nun, iya memang ada sedikit-sedikit, tapi itu untuk kalau sudah terkumpul akumulasi buat event nggak spektakuler. Untuk semua kicomania nggak ada untuk kepentingan pribadi.
Berarti maksudnya keuntungan di tiap eventnya itu terkumpul digunakan untuk eventnya kemarin. Ya kalau ada. Nggak ada ya tombok, itu kan biasa itu. Tapi memang tombok biasa ya Pak ya? Selama ini kita mengupayakan jangan sampai ada yang tombok. Soalnya enggak tombok aja kita sudah tombok, ngerti maksudnya? Ya. Tombok waktu, tombok tinggal keluarga, tombok tenaga dan lain sebagainya, pemikiran itu nggak ada gajian soalnya ini komunitas punyanya orang banyak. Iya. Jadi nggak ada satu pemimpin yang bisa memutuskan. Saya sendiri nggak bisa memutuskan. Kalau emang kurang baik dimusyawarahkan, selalu dimusyawarahkan, makanya awet. Tapi Jadi memang saya ndak apa istilahnya semau gue harus punya, nggak ada di SMA. Itu nanti tetap kebersamaan lagi. Terus mempertahankan SMM yang di apa banyak begitu anggotanya itu orang-orang yang berduit, para bos, itu kan sulit juga Pak. Ya harus dengan besar, harus menyampingkan itu semua yang tidak kalah pentingnya dari jenengan semua ini. Kalau jenengan ini tidak ngadu, baik semua, se-Indonesia pun jadi baik. Nggak usah SMM, satu Indonesia, tapi kalau satunya ngomong jelek, satunya nambahin, satunya ya mohon maaf, mulutnya wartawan kan pinter-pinter. Kalau dia tidak dipakai untuk hal yang baik, pasti tidak karu-karuan. Kuncinya cuma di wartawan aja. Kalau wartawan itu selalu bersatu menyuarakan yang jelek-jelek, yang baik memang jelek. Ini kepentingan bersama untuk kemajuan bersama. Insya Allah nggak ada konflik di Kicomania. Itu yang saya harapkan. Kalau dari member sudah, rekom sudah, aturan, terus SOP penjualan segala macam sudah baik. Sekarang saya minta tolong sekarang tinggal satu media, tolong dijaga kalau ingin Indonesia ini tetap kompak jadi baik loh ya. Berarti non konfliknya tidak untuk internal aja, tapi untuk semua semua gelaran yang ada di Indonesia. Iya harus kayak gitulah. Kuncinya pastinya di sini. Pingin kontennya naik, manasin sana. Pingin kontennya naik, manasin sana. Bolo-boloan, iki boloku. Buat berita baik sana padahal tidak baik. Ini musuhku padahal baik diberitakan nggak baik. Kuncinya itu pakai hati nurani buat berita yang memang betul-betul sesuai porsinya dan itu baik. Oke, siap. Terima kasih.